Satu hari setelah perampokan, Sabtu pukul 5 pagi, masih subuh, koran lokal Tanjung Lantai Express sudah ludes. Di mana-mana warga kota mencari koran, yang tak langganan koran dan yang tak kebagian membelinya di kios-kios menyerbu warung-warung kopi karena di sana ada koran. Satu koran dirubung 10 orang. Semua tercengang melihat foto Inspektur Abdul Rojali dan Sersan PRB yang besar dan keren, bukan main di halaman muka. Potongan rambut mereka hutan kesepian di bagian depan kepala, berkacamata hitam besar seragam. Headline-nya pun spektakuler. Perampok amatir gagal merampok bank. Diduga para pelaku berasal dari Fakultas Kedokteran. Setelah itu, tak ada hal lain yang dibicarakan warga Belantik selain perampokan itu, terutama soal konyolnya para perampok, sebagaimana dikisahkan di koran. Pengunjung warung kopi heboh, belanja dapur kesiangan. Anak telat dijemput di sekolah, cucian lupa diangkat, ikan hangus di penggorengan. Lain waktu, rampok tokoku, kata lelaki gendut berkaus singlet itu, supaya aku bisa tertawa, terpingkal-pingkal kawan-kawannya. Sore itu pula, mulai tampak beberapa anak muda berpotongan rambut hutan kesepian dan berkacamata hitam besar gaya Inspektur Abdul Rojali dan Sersan PRB. Semua terhibur oleh perampokan yang konyol itu. Heboh benar halayak mengejek dan menertawakan para perampok yang dungu. Semua tergelak-gelak, kecuali Inspektur Abdul Rojali. Dia diam 1000 bahasa, bersedekap dan tercenung. Kata misterius bergaung-gaung dalam kepalanya, sebab tak ditemukan bukti forensik apapun di TKP, termasuk di surat perampok yang tertinggal itu. Sidik jari yang ada di surat itu hanya sidik jari satpam bank yang terlanjur memegangnya. Inspektur curiga, boleh jadi kertas itu sengaja ditinggal oleh para perampok sebagai bagian dari selera humor mereka yang buruk. Dari cara pelaku memegang senjata seperti tampak di rekaman CCTV, Inspektur tahu mereka tak biasa memegang senjata. Lebih teliti, pause, zoom in, sesuatu di saku celana training setiap perampok yang diduga pegawai bank sebagai pistol, sesungguhnya bukan, lebih persis seperti botol air minum kecil. Perampok tampak terus bergerak, tak pernah diam, seolah mereka tegang dan gelisah. Sesungguhnya tidak. Setelah berkali-kali menelaah video itu, Inspektur tahu bahwa para perampok sebenarnya memperhitungkan gerakan mereka dengan teliti dan sadar akan posisi mereka terhadap CCTV. Hal itu untuk menghindari partometer atau identifikasi postur tubuh berdasarkan perbandingan geometris gambar dari kamera dengan objek-objek di sekitarnya. Timing serbu, kejutan, rampok, dan kabur, mereka tampaknya gegabah, namun sebenarnya terencana dengan sangat baik. Dari rekaman CCTV, tampak bahwa sejak mereka masuk hingga berhasil menguasai keadaan dan siap untuk meraup uang, mereka hanya perlu waktu 2 menit. Mereka seolah bergerak sporadis, tapi jika diperhatikan dengan teliti, formasi mereka selalu berlapis dengan spektrum pandang 360 derajat. Maka tak ada perampok yang tak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Formasi itu membuat setiap perampok seakan punya mata di belakang kepala mereka. Berdasarkan fakta-fakta itu, pengalaman serta naluri polisinya, Inspektur menyimpulkan bahwa mereka memang baru pertama kali merampok, namun mereka tidaklah bodoh. Sebaliknya, mereka sangat cerdas. Lantas, mengapa mereka gagal? Mengapa mereka tidak mengambil duit di rak itu, yang dengan gampang dapat mereka sambar misterius? Inspektur semakin yakin akan teorinya setelah ditemukan 2 mobil yang diduga telah dipakai perampok. Diselidiki lebih jauh, kedua mobil itu ternyata milik orang-orang yang berlayar dan diparkir di pelabuhan. Di dalam salah satu mobil itu, VW Kombi berserakan pisau-pisau Glock, Smith, dan Wesson,
dan senapan serbu AK-47. Semuanya senjata api palsu yang tampak seperti senjata api asli, bahkan lebih mirip dari senjata asli. Senjata itu berdentum sangat keras dalam ruangan dan dapat memuntahkan peluru karet yang lebih dari cukup untuk menghancurkan layar televisi, CCTV, dan lampu-lampu. Inspektur tak heran. Waktu unit forensik bilang tak ditemukan bukti forensik apapun di 2 mobil itu. Tak ada puntung rokok, bekas permen, tisu, bercak-bercak, atau serat-serat. Bahkan tak ditemukan selembar pun rambut. Berkas yang menempel di setir, tuas persneling, handle pintu mobil, tap mobil, tempat duduk, kaca spion, dashboard, dan senjata-senjata itu hanyalah tekstur dari sarung tangan karet. Memang ada bercak cairan di lantai mobil. Petugas forensik menyiram bercak itu dengan luminol. Dipastikan bercak itu bukan darah manusia. Dari juru parkir di bank diketahui perampok tak menyembunyikan identitas mobil mereka. Mereka datang dan pergi dengan tenang, serta membayar parkir macam orang lainnya. Inspektur tahu perampok sangat percaya diri, karena mereka telah merancang setiap langkah mereka sedetail mungkin, hingga hitungan detik. Apapun yang akan dilakukan juru parkir, nasabah, pegawai bank, atau satpam, tidak relevan dengan rencana rapi yang telah mereka susun. Pukul 8 pagi, perampok merasa lega karena tak tertangkap security ataupun yang berwajib selama merampok. Masing-masing merayakan kebebasan mereka dari bala dengan cara sendiri-sendiri. Rusip mengajak istri dan anak-anaknya piknik ke kebun binatang. Nihe dan Junila ke salon lagi, memotong rambut lagi, gaya pasca merampok bank. Debut membaca buku silat. Sobri, Honorun, Salut, Handai, dan Tohirin berleha-leha di warung kopi. Semua senang, kecuali Dinah yang bingung dan takjub akan apa yang terjadi. Dilihatnya dirinya di depan kaca. 2 hari yang lalu dia masih ibu beranak 4 penjual mainan anak-anak di pinggir jalan. Hari ini dia masih ibu beranak 4, masih penjual mainan anak-anak, tapi juga perampok bank. Bukankah itu satu lompatan karir yang fenomenal? Namun lebih dari itu, dia gundah memikirkan kegagalan perampokan itu, yang berarti putuslah harapan lagi bagi putri sulungnya untuk dapat kuliah di Fakultas Kedokteran. Di tengah senda gurau dan sentosanya menghirup kopi susu, tiba-tiba Tohirin macam kena step. Rupanya dia teringat pada surat untuk pimpinan redaksi koran lokal itu. Melompat dia, engkol motor lalu ngebut. Heran Sobri, Honorun, Salut, dan Handai dibuatnya. Sepanjang jalan ketar-ketir Tohirin terhadap berharap istrinya belum menyampaikan surat itu ke koran lokal. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Yang paling ditakutkannya terjadi. Surat itu tak tampak lagi di meja ruang tamu. Lisko, sudah kau kirim suratku itu ya? Lis Kodariah yang sedang menggulung rambutnya pakai gulungan plastik menjawab kalem. Sudah bang, kemarin. Panik Tohirin. Lekas dia ke kios buku Debut. Debut yang sedang asik membaca buku silat terkejut melihat Tohirin gemetar. Drama apa lagi ini boy? Tohirin menceritakan semuanya. Apakah kau cantumkan alamatmu di surat itu, Rin? Tanya Debut cemas. Tidak, Bud, hanya namaku sebagai pengirim. Tapi surat itu kulampiri fotokopi KTP. Terbelalak Debut. Tak sekalian kau lampirkan surat nikahmu, Rin. Debut membekap wajahnya dengan tangan. Berpikir keras untuk menghadapi situasi super gawat ini. Gara-gara surat bodoh itu, komplotan mereka bisa terbongkar dari hari itu juga. Debut mengangkat wajahnya sehingga tangannya hanya menutup mulut. Tapi di koran hari ini tak ada kabar soal suratmu itu, Rin. Mungkin surat itu belum dibaca pimpinan redaksi. Terbetik sedikit harapan. Berikutnya, anggota komplotan lainnya dipanggil. Lengkap 10 sekawan berkumpul di kios buku Debut. Sambut menyambut mereka menyumpah-nyumpahi Tohirin. Setelah reda penghujatan, strategi disusun untuk mengambil kembali surat itu dari kantor koran lokal.
Beberapa waktu kemudian, dengan ramah seorang pria muda duduk di front office koran lokal itu, menerima kedatangan Nihe dan Junilah. Gembira Nihe melihat tumpukan surat di samping pria klinis itu. Dia yakin surat Tohirin ada di situ. Strateginya adalah Nihe akan mengalihkan perhatian si pemuda, lalu Junilah akan mengembat surat Tohirin itu. Banyak sekali suratnya, Pak, tanya Nihe sambil menunjuk tumpukan tadi. Oh iya, Bu, surat-surat dari kemarin dan hari ini. Benar duga Nihe. Berarti surat yang datang kemarin belum dibuka ya, Pak? Belum, Bu, karena ini Sabtu, Bapak pimpinan libur. Lega bukan main Nihe dan Junilah. Ngomong-ngomong, apa yang bisa saya bantu, Bu? Begini, Pak, kata Nihe. Saya dan kawan saya ini mau magang di kantor ini. Bolehkah? Terperangah pria muda itu, ditatapnya kedua perempuan di depannya dari atas ke bawah. Maaf Bu, biasanya yang magang adalah anak-anak kelas 2 SMEA, bukan ibu-ibu. Tak tahu mengapa selama bicara pria itu meletakkan tangannya di kanannya di atas tumpukan surat itu, sehingga Junilah tak punya kesempatan sedikit pun untuk mengembat surat Tohirin itu. Mungkin itu yang disebut sebagai insting resepsionis. Strategi pertama gagal. Strategi kedua adalah Tohirin datang langsung menemui pria itu untuk menarik kembali suratnya. Pria itu menyamakan nama pengirim surat dengan KTP yang ditunjukkan Tohirin. Dalam waktu 5 detik surat itu telah berada di tangan Tohirin. Mengapa dari tadi 10 sekawan tak melakukan strategi kedua itu sudah diramalkan oleh guru-guru mereka waktu mereka masih sekolah dulu. Itulah alasan mengapa mereka dicampakkan ke bangku-bangku belakangan itu. Pukul 22.00, sebentuk kepala muncul di permukaan Sungai Linggang, disusul 2 kepala lainnya. Pasukan katakah itu yang lagi mengintai musuh? Bukan, mereka adalah para penyelam profesional yang disewa Bastardin dan beroperasi di bawah komando pimpinan security-nya, Bapak Gundul bermata kejam. 3 kepala tadi tenggelam lagi, tahu-tahu muncul lagi di samping speedboat sebelah sana. Mereka naik ke speedboat, lincah tak bersuara seperti ninja. Bapak Gundul sendiri berada di dalam mobil jeep di luar dermaga. Sejurus kemudian dia kecewa menerima laporan dari para penyelam bahwa yang mereka cari-cari tak ditemukan dalam speedboat itu. Exit, exit, perintah Bapak Gundul lewat HP. Lalu dia beranjak dari situ. Trio Bastardin dan Bapak Gundul yakin duit mereka masih berada di dalam pulau. Sebab duit sebanyak itu tak mungkin dibawa naik pesawat karena akan terlacak scanner di bandara. Lalu pembawa uang itu akan ditanya-tanya petugas, kecuali uang itu dibawa sedikit demi sedikit. Berdasarkan insting dan pengalaman malang melintang Bapak Gundul di dunia gelap, para perampok adalah jenis bandit yang punya pride. Mereka tak akan melarikan uang rampokan sedikit demi sedikit, macam orang nyicil membeli panci. Bagi mereka itu kehinaan atas reputasi mereka. Maka Bastardin dan Bapak Gundul telah menyebar orang di pelabuhan, dermaga, bahkan pangkalan perahu nelayan untuk mengamati para penumpang kapal, nelayan atau siapa saja yang berurusan dengan transportasi air. Mereka pun pasang telinga di warung-warung kopi dan memperhatikan orang-orang yang mencurigakan. Operasi itu mereka lakukan dengan sangat diam-diam, sebab polisi tak boleh tahu demi melindungi kejahatan yang jauh lebih besar, yang melibatkan para penggelap dan koruptor kelas kakap. 2 hari setelah perampokan, Senin pukul 6.30 pagi, kedua putri remaja Ibu Atika senang melihat pemandangan yang sudah lama, tepatnya sejak ayah mereka minggat, tak mereka lihat, yaitu ibu mereka bersiul-siul riang sambil memain-mainkan kunci mobil di tangan. Pagi yang cerah, langit terang, sama radio mobil menyiarkan lagu yang rancak. Lekas Ibu Atika membesarkan volume. Dia suka lagu itu. Smooth, Carlos Santana, bahkan hafal liriknya. Cocok pula dengan suasana festival bulan Agustus.
Ibu Atika ikut bernyanyi mengikuti radio. Kedua anaknya ikut bernyanyi dan menari-nari. Musik mengentak seirama kibar umbul-umbul sepanjang jalan. Lenggak-lenggok orang yang berlalu lalang dan gelak tawa anak-anak sekolah yang berlari-lari riang. Selama bernyanyi, Ibu Atika teringat akan peristiwa perampokan itu. Jelas semua dalam ingatannya. Seolah para perampok bergerak lambat. Langkah demi langkah, teriakan demi teriakan. Topeng-topeng badut itu, aksi akrobat itu, minivan yang dilihatnya usai pawai itu. Sampai di kantornya, sebelum memulai pekerjaan, Ibu Atika mengumpulkan seluruh karyawan bank. Mereka pun heran melihat bos mereka sangat bersemangat pagi ini. Rasanya sudah lama kita tak meneriakkan yel-yel motivasi. Mari kita teriakkan yel-yel kita, kata Ibu Atika. Pukul 23.00, para perampok telah berkumpul dalam ruang kedap suara. Semua duduk mengelilingi 8 tas besar yang bertumpuk-tumpuk di tengah, kecuali debut yang duduk di belakang meja di pojok menghadap laptop. Dina masih tak mengerti apa yang terjadi. Tohirin dan Honorun bangkit, lalu membuka resleting tas-tas itu. Terbelalak Dina melihat duit meluap-luap di dalamnya. Duit pecahan tertinggi 100.000 terikat dalam bundel-bundel yang besar. Setiap tas dibuka, duit merah menyala-nyala, memberontak dari tekanan seakan tas-tas itu kurang besar untuk menampungnya. Tas dibuka, duit lagi. Tas dibuka lagi, duit lagi. Tak terlerai duit melimpah ruah duit. Tak pernah seumur hidup mereka melihat duit sebanyak itu. Seluruhnya sekitar 18 miliar. Kata debut, acuh tak acuh sambil memencet-mencet keyboard laptop. Yang lain tersenyum melihat Dina ternganga. Sebanyak inikah duit hasil korupsi orang-orang itu, Bud? Tanya Junilah. Jangan terkejut, hanya sebagian kecil, hampir tak berarti bagi mereka. Kau akan terpana jika tahu berapa banyak uang negara, uang rakyat kena tilap setiap hari di negeri ini. Dina sendiri mau pingsan melihat duit itu. Bagaimana kalian tahu ada duit di toko batu mulia? Tanyanya takjub. Tohirin tersenyum. Rupanya dia yang telah lama bekerja di pelabuhan curiga melihat orang-orang tak dikenal menurunkan tas-tas besar dari kapal, lalu membawa tas-tas itu dengan mobil. Dia kemudian tahu tas-tas itu dibawa kemana. Sekarang Dina mengerti mengapa Handai mencegahnya mengambil uang di rak di bank itu dan mengapa debut mendesaknya untuk kabur, karena perampokan bank itu memang dirancang debut untuk gagal. Sebab sejak mula sasaran perampokan sesungguhnya bukanlah bank itu, tapi toko batu mulia. Perampokan bank itu hanya untuk pengalihan, suatu strategi yang aneh, konyol, dan sangat riskan. Hasil kombinasi pemikiran ganjil dari seseorang pedagang buku idealis dan seorang penghayal yang suka berandai-andai, namun bukankah sangat sukses? Mengapa kalian tak memberitahuku rencana sebenarnya sejak awal? Katanya Dina. Sebab kau seorang peragu, kata Nihe. Ragu lebih berbahaya dari bodoh, kata Handai, mulai dengan pandangan motivasinya. Selain peragu, kau juga bodoh, kata Sobri. Ragu plus bodoh sama dengan borgol, Handai menyimpulkan. Lalu mengapa kita tidak masuk ke toko itu malam-malam saja? Dina penasaran. Tak bisa, jawab debut. Security-nya sangat ketat, canggih. Mereka punya CCTV inframerah. Risiko ketahuan jauh lebih besar. Jadi toko itu hanya bisa dirampok secara mendadak, belak-belakan di siang bolong. Dari mana kau mendapat senjata-senjata palsu itu? Semua alat kita, termasuk pembunuh sinyal di tracker itu, ku beli online. Di zaman internet ini, Dina, kalau kau tahu caranya, jangankan hanya membeli senjata palsu, membeli kapal selam saja bisa. Dina terpana. Kejadian-kejadian aneh yang dialaminya sejak Jumat kini terurai satu persatu. Termasuk mengapa mereka dulu habis-habisan latihan lari di gang-gang pasar yang berliku-liku karena akhirnya mereka memang kabur dengan berlari.
Gang-gang yang rumit itu sendiri membingungkan security toko Batu Mulia. Mengapa kita tak kabur dari kota naik mobil saja? Karena seluruh jalan diblokir setelah perampokan bank itu. Tak ada pertanyaan Dina yang tak bisa dijawab Debut. Dina masih penasaran. Mengapa Honorun kau suruh bersalto-salto? Debut menatap Honorun. Pertama, untuk kejutan, agar orang-orang bank terpana. Kedua, karena Honorun adalah guru olahraga. Jangan hanya dia yang menyuruh murid-muridnya bersalto-salto. Sekali-sekali dia juga harus bersalto-salto. Honorun tersenyum bangga. Secara umum, wajah guru honorer selama 10 tahun itu sulit dilukiskan dengan kata-kata. Dina sendiri tetap bingung akan satu hal. Apa gunanya Junilah kalau kau suruh membawa laptop itu, Bud? Oh, itu agar orang bank menyangka kita perampok yang canggih. Sungguh berbahaya jika seorang idealis dan seorang penghayal berkongsi membuat rencana. Ambillah duit itu sebanyak kau mau, Dina, kata Debut sambil menunjuk duit yang berlimpah ruah itu. Duit itu lebih dari cukup untuk menguliahkan anakmu di fakultas kedokteran, fakultas perawat, atau fakultas bidan, kata Sobri, IQ merosot yang lain tergelak. Uang itu aman, Dina, percayalah. Bastardin takkan melaporkan perampokan ini pada polisi. Dia takkan sebodoh itu. Melaporkannya berarti membuka pintu Pandora. Kata Debut lagi, orang yang suka membaca buku jika bicara memang berbeda. Lama Dina memandangi duit itu, lalu memandang Debut, lalu menggeleng-geleng. Maaf kawan, uang korupsi, uang haram, sesen pun aku tak mau menyekolahkan anakku dengan uang ini. Yang lain tersenyum seakan setuju akan pandangan itu. Kami sudah sepakat untuk mengumpulkan uang, menjual apa saja yang bisa dijual, meminjam dari mana saja, berdemo, mogok makan, apa saja, asal anakmu dapat masuk fakultas kedokteran itu, Dina. Kami pun tak mau uang itu, kata Nihe. Dina terharu. Kau sendiri bagaimana, Lut? Tanya Debut. Sila, ambil duit itu sebanyak kau mau. Kau bisa operasi plastik biar ganteng. Selalu tersenyum. Uang ini terlalu banyak untukku, Bud. Melihat uang ini, tak tahu mengapa, aku pun merasa ganteng. Salut bangkit, lalu menghampiri cermin di dinding. Dia bercermin, semua tahu. Sudah sangat lama dia tak mau bercermin karena benci pada wajahnya sendiri. Satu pertanyaan lagi, Bud, kata Dina. Bagaimana dengan topeng-topeng monyet itu? Oh, maaf Dina, untuk urusan topeng itu, namaku bukan Debut, namaku Cynthia. Perempuan yang ingin menjadi detektif. Apakah ada buku-buku detektif, Bang? Debut yang sudah cukup terkejut melihat ibu cantik itu semakin terkejut mendengar jenis buku yang dicarinya. Sempat tadi dia menduga ibu itu mau mencari tabloid, majalah wanita dan gaya hidup, buku resep makanan, atau buku-buku tentang kruistik. Saat itu ada Sobri di situ. Terkejut tak kepalang dia melihat ibu itu. Lekas-lekas dirapatkannya koran yang sedang dibacanya ke wajah. Oh, ada Bu, ada beberapa bagus-bagus. Ada juga yang dalam bahasa Inggris. Melihat tampilannya, Debut dapat menduga kapasitas ibu itu. Ibu datang pada saat yang tepat. Baru aku dapat buku-buku bagus yang ditinggalkan turis-turis di hotel. Dijual orang-orang hotel padaku. Kalau suka kisah detektif, tentu ibu suka kisah-kisah Sherlock Holmes. Ya, saya suka. Nah, lihat ini. Debut mengambil sebuah buku dari rak. The Sherlockian. Ditulis oleh Graham Moore. Buku bagus, Bu. Aku pun sudah membacanya. Ibu Atika memborong buku-buku detektif dan beberapa majalah lain tentang senjata api. Mengapa abang menamai kios buku itu heroik? Karena saya miskin, Bu. Tergelak Ibu Atikah.
Lalu dia beranjak pulang, terlompat Sobri dari tempat duduknya. "Bud, itulah ibu pimpinan bank yang kita rampok itu. Aduh, untung tadi aku melihatnya lebih dulu. Jadi sempat aku sembunyi di balik koran, hampir saja. Tapi kan, waktu merampok aku pakai topeng badut." Terpana Sobri Aiki merosot artistik. Setiap malam Ibu Atika menonton DVD film aksi dengan kedua putri remajanya. Putri-putrinya tegang, berteriak-teriak mengingatkan jagoan bahwa ada penjahat di belakangnya, lalu bersukacita saat jagoan dan polisi menang. Ibu Atika tenang saja karena dia punya drama sendiri di dalam kepalanya. Usai nonton DVD, hingga jauh malam dia membaca buku-buku detektif dan tegang mendapati dirinya punya informasi tentang perampokan itu yang polisi tak punya, yaitu plat nomor minivan itu. Setiap pulang kerja, Ibu Atika menyetir mobil keliling kota untuk mencari minivan itu. Setelah melakukan penyelidikan versinya sendiri, dia pulang. Dia menginjak pedal gas, lalu terus diinjaknya hingga tak bisa diinjak lagi. Itulah untuk kali pertama dia menginjak pedal gas hingga ke dasar. Dia bertahan dalam kecepatan maksimum mobil sedan mewahnya dan takjub mendapati dirinya tak sedikit pun merasa takut. Dengan cara yang tak bisa dijelaskannya, perampokan itu membuatnya merasa bebas dari ketakutan dan kesedihan. Bersama mobil yang berdesing laksana peluru, peristiwa perampokan itu kembali berkelebat-kelebat dalam bayangannya. Nihe meraih sepeda keranjangnya, lalu pontang-panting ke dermaga. Sampai di sana sudah menunggu Junilah dan Rusip. "Lagi-lagi kau telat, he," bentak Rusip. "Ai, usah cerewet sip, terlambat sedikit saja." Tak ada pilihan lain, terpaksa mereka mengambil job membersihkan kapal ternak itu. Pekerjaan mengerikan yang ditolak oleh usaha pembersih lainnya. Karena hanya dengan itu Seveklino dapat diselamatkan dari gulung tikar. Semuanya kembali seperti semula. Sobri kembali menyetir mobil tangki septik. Honorun tetap mengajar sebagai guru honorer masuk tahun ke-10 tahun ini. Tohirin memanggul karung terigu di pelabuhan. Salut menggali sumur. Debut Awaludin membuka kios bukunya dan sejak pagi telah menyiapkan diri untuk termangu seharian menunggu pembeli yang sepi. Handai Tolani tak melepaskan mimpi besarnya untuk menjadi pembicara motivasi. Berbeda dengan industri batu akik yang cepat datang lalu cepat pula hilang, industri motivasi semakin berjaya. Sayangnya, selain kawan-kawannya sendiri, tak ada yang mau menanggapnya. Sambil menunggu panggilan yang tak kunjung tiba itu, Handai mengerjakan sesuatu yang sudah lama ingin dikerjakannya, yaitu berdagang kopi keliling. Bersepeda dia keliling kota membonceng keranjang berisi termos-termos dan cangkir-cangkir plastik. Menjulur-julur aneka rupa kemasan kopi di setang sepedanya. Dilihatnya banyak orang di bundaran kota, di depan toko Batu Mulia. Dia beranjak ke sana. Beberapa orang membeli kopinya. Dikibas-kibasnya duit di termos-termosnya. Lelah kena usir di kaki lima, Dina memutuskan berjualan mainan anak-anak sambil berjalan kaki saja keliling kota. Berjubel-jubel balon, boneka tiup, berbagai mainan anak-anak sekujur tubuhnya. Malamnya dia berjualan di pasar malam, dibantu anaknya Aini. Ibu dan anaknya yang ingin kuliah di Fakultas Kedokteran itu menggelar dagangan di bawah poster-poster besar kampanye calon legislatif. Adapun Bastarin CS dan Bapak Gundul semakin panik. Beling Satan mencari kesana kemari. Tak ada tanda-tanda kemana raibnya duit mereka. Sebaliknya, guru akhir senang bukan kepalang menerima surat panggilan dari polisi. Semula inspektur menduga bahwa guru seperti orang lain pada umumnya akan takut disangkut pautkan dengan tindak kejahatan. Yang terjadi malah sebaliknya, senyum guru berinai-rinai. "Terima kasih atas kehadiran guru untuk membantu penyelidikan kami.
usah menjadi beban, komandan. Saya pun berterima kasih karena telah dipanggil polisi. Kehormatan bagi saya. Jadi, thanks, sama-sama dan terpana inspektur. Guru kami panggil sehubungan dengan laporan dari banyak penonton pawai yang melihat orang-orang bertopeng monyet itu bergabung dengan pawai yang dipimpin oleh guru. Penyelidikan awal kami mengindikasikan orang-orang itu mungkin terlibat dalam perampokan, Bang. Sip, apakah ini interogasi, komandan? Bukan guru, ini wawancara. Ojeh, apakah tidak dibacakan dulu hak-hak Miranda saya? Hak hak apa, guru? Itu, komandan, bahwa saya berhak untuk tetap diam, bahwa apapun yang saya katakan dapat dan akan digunakan untuk memberatkan saya di pengadilan nanti. Terpana inspektur. Tapi usah risau, komandan. Saya tak akan menggunakan hak saya untuk diam karena saya mau bicara. Baiklah, guru. Hak kedua bahwa saya berhak didampingi pengacara. Umpama saya tidak mampu membayar pengacara, maka negara akan menyediakan pengacara untuk saya. Tapi usah risau juga, komandan, sebab saya tidak punya uang untuk membayar pengacara. Dan saya tahu negara pun tak akan menyediakan pengacara untuk saya. Jadi, komandan, usah risau. Terpana lagi inspektur. Dari mana guru tahu semua itu? Dari film DVD, komandan. Oh, lama inspektur menatap guru akhir. Baiklah, kurasa belum pernah aku baca hak itu, guru. Sebab guru kami panggil sebagai saksi. Kalau status guru ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka, bolehlah nanti kita bicara soal pendampingan hukum. Kelop, komandan. Baiklah, guru. Kembali ke soal perampok yang menyamarkan diri menjadi penari monyet dan bergabung dengan pawai guru itu. Inilah saat yang telah saya tunggu-tunggu, komandan. Pertama-tama, tentu komandan tahu bagaimana saya mendapat topeng-topeng monyet itu. Persis, guru. Guru menjelaskan semuanya termasuk komunikasinya dengan perempuan bernama Cynthia. Kami hanya berkomunikasi lewat email, komandan. Email? Ya, lewat komputer, komandan. Pakai internet. Kebetulan saya sudah sedikit tahu apa itu email, guru. Oke, komandan. Apakah guru sadar akan adanya kemungkinan tindak kejahatan atas kiriman topeng-topeng itu? Setengah sadar, setengah tidak, komandan. Baiklah. Apakah guru mengenal orang-orang bertopeng monyet yang bergabung ke pawai itu? Bisa kenal, bisa tidak, komandan. Baiklah. Tapi silakan saja kalau saya dan Cynthia diperiksa, komandan. Tergantung perkembangan kasus ini nanti, guru. Kemungkinan terburuk sekalipun kami berdua sudah siap karena telah terjalin semacam ikatan antara saya dan Cynthia. Suatu ikatan yang sulit saya lukiskan dengan kata-kata. Maka risiko apapun akan kami hadapi berdua, saya dan Cynthia. Saya bisa menjelaskannya, guru. Krisis setengah baya. Itulah penjelasannya. Inspektur tercenung sambil bertopang dagu. Sejak mula dia telah mencium gelagat tak beres itu, yakni guru berusaha melibatkan dirinya dalam perampokan itu. Namun, inspektur maklum sebab dulu dia sendiri pernah dilanda paradoks tanggung jawab, yakni lesu bertugas karena minimnya angka kriminalitas. Tak ada bandit yang bisa diteriaki angkat tangan. Sekarang guru dilanda paradoks kejahatan, yakni orang baik-baik ingin dianggap sebagai penjahat sebab kejahatan itu tiba-tiba menjadi romantik di mata mereka. Namun, meski guru berupaya melibatkan dirinya, inspektur tahu sesungguhnya dia tak tahu apa-apa soal perampokan itu. Dalam situasi tertentu, krisis setengah baya memang bisa berbahaya. Baiklah, guru, sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Informasi yang kami perlukan dari guru kiranya sudah cukup. Sudah cukup? Ya, guru, sudah cukup. Maaf, komandan, kurasa belum cukup. Sangat belum cukup. Sudah, guru, sudah cukup. Belum, komandan, belum cukup. Sudah, guru. Belum, komandan. Sudah, belum. Sudah, belum, komandan.
Lihatlah, sidik jari saya saja belum diambil. Saya belum dites kebohongan. DNA saya juga belum diambil. Tubuh saya belum diperiksa. Saya juga belum difoto setengah badan sambil memegang papan bernomor itu. Ternganga inspektur. Pernah dia membaca bahwa jika seseorang terlalu menghayati seni, orang itu bisa error. Kini bukti pendapat itu duduk tepat di depannya. Apakah itu cermin searah, Komandan? Guru menunjuk cermin di dinding. Searah? Ya, apakah di balik cermin itu ada ruangan lain? Dan orang yang di ruangan itu tak dapat melihat kita, tapi kita dapat melihat mereka. Semacam ruangan untuk menjejer para penjahat sehingga saksi bisa menentukan siapa pelaku kejahatan lewat cermin searah itu. Sebaliknya, penjahat tak dapat melihat saksi itu. Bukan guru, itu cermin biasa untuk merapikan rambut, topi, dan baju dinas. Sila datangkan saksi lain, Komandan. Saya siap dijejer dengan guru-guru lainnya. Dijejer dengan guru-guru lain? Ya, misalnya guru matematika, guru olahraga, guru sejarah, guru PMP, guru tata buku hitung dagang. Pasti saksi itu akan menunjuk saya. Terbersit penyesalan dalam hati inspektur. Mengapa memanggil guru akhir sebagai saksi? Lalu, apakah tubuh saya tidak diperiksa, Komandan? Untuk apa, guru? Untuk melihat indikasi kekerasan, Komandan. Mungkin ada memar-memar, bekas luka, bengkak-bengkak. Tanpa diminta, guru menundukkan kepalanya dalam-dalam. Lihat, Komandan, ada memar merah-merah kan di tengkuk saya. Ada, guru. Kenapa, guru? Itu bekas kerokan dan bekam, Komandan. Kini inspektur benar-benar menyesal memanggil guru SMEA itu sebagai saksi. Untuk soal DNA saya, usahlah risau, Komandan. Guru mengambil korek kuping dari dalam saku bajunya. Apakah itu, guru? Benda seperti ini sering kulihat di film-film DVD untuk orang mengambil sampel DNA. Benda ini dimasukkan ke mulut, lalu digosok-gosokkan macam ini. Guru masukkan korek kuping itu ke dalam mulutnya, menggosok-gosokkannya, lalu menyorongkan korek kuping itu pada inspektur. Sila, Komandan, ambil ini. Sila, dites DNA saya. Semua ada di sini. Inspektur jijik. Tak mau dia menerima korek kuping itu. Sila, Komandan, ambil saja, usah ragu. Sukarela saya serahkan korek kuping ini pada negara. Inspektur menggeleng-geleng. Baiklah kalau begitu, bolehkah Komandan ikut saya? Guru bangkit dan melangkah keluar dari ruangan. Inspektur mengikutinya. Di depan kantor polisi ada tempat sampah. Guru membuang korek kuping itu tadi ke dalam tempat sampah itu. Nah, Komandan, berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang, tempat sampah adalah milik umum. Demikian pula sampah di dalamnya. DNA saya ada dalam tempat sampah itu, maka otomatis DNA saya menjadi milik umum. Dengan kata lain, Komandan tak perlu surat dari pengadilan untuk mendapatkan DNA saya. Kutaksir guru juga tahu soal itu dalam film DVD. Bisa ya, bisa tidak, Komandan. Selanjutnya, kesulitan inspektur berbasa-basi supaya guru pulang. Tampaknya Komandan tak percaya kalau saya terlibat dalam perampokan bank itu ya. Iya, guru. Guru akhir menepuk keningnya. Tampak sulit sekali dia menerima kenyataan itu. Setelah diyakinkan akan diperiksa kembali, akhirnya guru mau pulang. Sepeninggal guru, inspektur menelaah wawancaranya tadi dan terpaku pada catatan tentang cara guru akhir berkomunikasi dengan seseorang bernama Cynthia dari Yayasan Pawai Merdeka. Sersan, kemarilah sebentar. Siap, Dan. Tak lama kemudian di papan tulis statistik kejahatan tampak poin baru. Cybercrime 1. Seseorang selalu adalah orang lain. Keanehan demi keanehan silih berganti. Kali ini pihak bank dan pemilik kedua mobil yang dipakai perampok itu menerima surat permintaan maaf dari para perampok atas segala ketidaknyamanan yang telah terjadi.
dan bahwa mereka merampok karena terpaksa. Surat-surat itu langsung diperiksa inspektur. Segera dipastikannya tak dapat dilakukan komputer forensik sebab surat-surat itu diketik. Tak dapat pula dilakukan forensik mesin tik atau analisis tulisan tangan sebab surat itu ditulis dengan tangan di atas tulisan yang telah diketik. Siapapun pelakunya, pintar. Satu hal yang menarik perhatian inspektur, yakni di bawah setiap surat ada inisial OOB. Tersengat dia karena merasa di suatu tempat pernah melihat tulisan itu. Di manakah? Apakah OOB? Berikutnya dia ngebut ke warung kopi. Usah kau kenang lagi. Di meja tempatnya biasa ngopi ditemukannya lagi tulisan itu, OOB. Tersentak inspektur. 1000 pertanyaan mengerumuninya. Dengan perampok seperti apakah sesungguhnya aku sedang berurusan? Pulang dari warung kopi itulah inspektur mendapat laporan soal pencurian di koperasi simpan pinjam Lancar Sejahtera. Langsung dia dan sersan ke sana. Di sana diamatinya rekaman saksi tak berkedip alias CCTV. Tampak 4 orang bertopeng, badut, celingak-celinguk. Inspektur melakukan analisis singkat partometer dan tersenyum. Duit hilang kira-kira 800 juta pak, kata pimpinan koperasi itu, memelas suaranya. Pasti kena pecat aku nih pak. Iba inspektur melihatnya. Tataplah mataku. Aku berjanji padamu akan menangkap pelaku kejahatan ini. Aku akan mengejarnya sampai ke ujung dunia sekalipun. Rupanya inspektur punya versi tak lengkap kalimat syarukan itu. Versi tanpa atas nama pusara ayahku. Kita harus segera ke toko kacamata, Sersan. Sersan heran, namun mulutnya memang ada di dunia ini untuk selalu berteriak, "Siap, Komandan." Malam itu juga pukul 12.00, 4 sosok berlari kecil mengendap-endap menuju perahu yang ditambatkan Nun di ujung dermaga itu. Senyap dan gelap, tiba-tiba terdengar letupan keras, lalu mercon suar meledak di angkasa, lalu jatuh perlahan-lahan menerangi dermaga. Kepala-kepala bermunculan dari balik perahu-perahu lainnya. 2 orang berlari menuju 4 orang tadi. "Angkat tangan, Mul." "Aku tahu itu kau, Mul. Jangan bergerak." Di bawah terang mercon suar, Mul terpana melihat Inspektur Abdul Rojali berdiri tegak di situ. Bahu teguh, kaki kiri di muka, kaki kanan di belakang. Sersan muda PRB tepat di belakangnya dengan sikap tubuh yang sama, siap membackup komandannya. Keduanya erat menggenggam revolver inventaris 6 peluru, tajam membidik sasaran. "Bagaimana bidikanku, Sersan?" bisik inspektur. Sersan memperhatikan arah moncong revolver inspektur. Pas tertuju ke Mul. "Siap, Komandan." "Tak percuma kukir kacamataku tadi siang, Sersan." "Siap, Dan. Kuperingatkan sekali lagi kau, Mul. Jangan bergerak. Angkat tangan." Lalu tiarap perlahan-lahan. "Usah bikin perlawanan. Nanti polisi hilang kesabaran." Aih, pantuni sekali Dan. Muntap nian rima-rimanya, puji Sersan. "Terima kasih, Sersan. Itu yang namanya pantun angkat tangan, Sersan." Kuartet Mul pun kena gulung. Di dalam tas Mul, inspektur menemukan duit 800 juta dan topeng-topeng badut. "Apakah kau akan bicara atau bukti-bukti yang akan bicara mewakili dirimu, Mul?" tanya inspektur. Mul hanya bisa tersenyum getir sekaligus tak habis pikir. Bagaimana inspektur bisa mengendus aksi mereka? Bagaimana dia bisa tahu pelaku pencurian itu dan di mana harus menyergap? Bingung Mul CS dibuatnya. "Kawan, satu hal yang dapat dikatakan tentang semua ini adalah mereka yang suka bilang sepintar-pintarnya polisi, maling lebih pintar, tak pernah berurusan dengan Inspektur Abdul Rojali. Akan tetapi, hanya begitu saja, euforia akibat kemenangan kecil menggulung kuartet Mul segera lindap. Inspektur kembali ke kasus perampokan bank itu dan semuanya berubah menjadi anti klimaks.
Semula semua tampak gamblang dan lumrah, terang-terangan dan gegabah, sehingga secara sepintas seakan kasus perampokan yang gagal itu dengan gampang dapat diungkap. Namun semakin didalaminya, semuanya tidaklah seharfiah tampaknya. Dibolak-balik tetap saja tak ditemukan bukti apapun. Bahkan sulit ditemukan jejak-jejak digital kejadian itu, meski para pelaku memakai internet dan HP. Inspektur memang punya beberapa keyakinan atas gambaran siapa para pelaku, namun sesuatu yang diyakininya adalah berbeda dengan sesuatu yang dapat dibuktikan, dan curiga adalah bahasa asing yang tak dapat dipahami pengadilan. Taktik klasik follow the money pun tak bisa diterapkan karena tak ada uang yang dirampok. Apa yang mau diikuti? Ibarat corpus delicti, pembunuh tanpa mayat. Tak mudah hukum menjerat pembunuh manakala tak ditemukan orang yang mati. Maka terpojoklah Inspektur Abdul Rojali dan sersan muda PRB ke situasi yang dalam dunia penegakan hukum dikenal dengan istilah menemui jalan buntu. Ngilu hati inspektur dan sersan sedikit terobati sore itu ketika mereka mengembalikan duit 800 juta milik koperasi simpan pinjam Lancar Sejahtera yang sempat digasak Kuartet Mul. Berita acara serah terima disiapkan sersan PRB. Tersenyum lega pimpinan koperasi yang kemarin kusut kalut karena terancam kena pecat majikannya. Salut dia pada inspektur yang dapat mengungkap kasus itu secepat kilat. Karena kerjasama tim, dukungan sersan saya, dan dukungan masyarakat, kata inspektur diplomatis. Diam-diam pimpinan koperasi menyisihkan sekian lembar dari duit 800 juta yang diterimanya tadi. Digenggamnya duit itu, sehingga tak kentara. Lalu dengan cara yang sangat rapi dan terlatih, bahkan iblis tak dapat melihatnya, diselipkannya duit itu ke dalam saku celana inspektur. Dengan gerakan yang sangat terlatih pula, inspektur menepis tangan yang lancang itu. Maaf pak, berdasarkan undang-undang layanan polisi adalah cuma-cuma, gratis. Terkejut sekaligus malu pimpinan koperasi itu. Canggung bukan main suasana jadinya. Menyesal dia, seharusnya dia mendengarkan kata orang-orang bahwa Inspektur Abdul Rojali itu lebih lurus daripada marka jalan. Satu perampokan yang ditutupi Bastardin CS, satu perampokan bank yang gagal, satu perampokan yang para pelakunya tertangkap dalam waktu kurang dari 48 jam. Masih, istilah para penegak hukum dalam masa emas penyelidikan adalah prestasi gemilang Inspektur Abdul Rojali dan sersan muda PRB. Digarisbawahi, 3 perampokan dalam sebulan. Tak terbayangkan siapapun akan terjadi di kota naif dan lentik bernama Belantik. Benar bahwa kota di belahan dunia manapun yang telah ada sejak kapanpun sejatinya adalah gadis remaja 17 tahun yang ingin tahu dunia dengan tindakan-tindakan tak terduga. Kejadian-kejadian itu secara alamiah lebih dari cukup untuk membuat semua orang waspada. Orang-orang yang tak pernah dilihat sebelumnya patut dicurigai. Bunyi keras sedikit saja gugup. Warga Belantik saling memandang satu sama lain dengan cara yang berbeda. Penuh dedikasi, kerja lembut tanpa kompensasi. 2 polisi kita rajin berpatroli. Para pelaku kejahatan adalah orang-orang yang jiwanya sakit, sersan. Karena itu bukan hal luar biasa mereka kembali ke tempat mereka telah beraksi untuk kembali merasakan betapa hebat mereka waktu itu. Betapa saat beroperasi mereka punya kuasa mutlak dan dapat mengendalikan semua orang. Dengan cara itulah mereka melayani hasrat gelap dalam jiwa mereka yang sesat. Dan perasaan itu menyandu, sersan. Itulah sebabnya mengapa kejahatan cenderung berulang-ulang. Maka jangan sekali-kali kita memulai untuk berbuat jahat, sersan. Untuk itu jujur, untuk curang, untuk culas, karena seperti dikatakan dalam sebuah lagu, kau yang mulai, kau yang takkan bisa mengakhiri. Siap, komandan. Betapa kian hari sersan kian kagum pada komandannya itu.
Pengalamannya panjang, kepribadiannya kelas 1. Integritasnya jaminan mutu. Yang selalu dikaguminya lebih dari segalanya adalah kemampuan komandannya menghubungkan ilmu kriminologi dengan lagu dangdut. Berdasarkan teori itu, setiap malam komandan dan sersan mengamati bank yang telah kena rampok itu. Mereka berpakaian preman, jadi tak tampak macam polisi. Karena motor bebek inspektur sudah sangat legendaris, seluruh penduduk Belantik, mulai anak kecil hingga orang tua dan hewan-hewan peliharaan, tahu motor itu. Paling tidak kenal bunyi batuk kering knalpotnya. Dua polisi itu berpatroli naik sepeda. Sepeda Reyot itu dulu milik nenek inspektur. Sempat berjaya dulu waktu pada zaman film bisu. Sesekali mereka melintas di depan bank itu, mencurigai siapapun yang berada dekat situ dan melihat-lihat bank. Sementara itu, tukang gorengan di pinggir jalan sana curiga melihat dua lelaki tambun berboncengan naik sepeda perempuan bolak-balik di depan bank itu. Setelah bermalam-malam berpatroli, teori inspektur terbukti benar. Saat itu hampir tengah malam dan hujan turun rintik-rintik. Seorang lelaki berjalan lalu berhenti di samping bank, persis di bawah bendang terang kuning lampu jalan. Diamatinya bank itu, seakan dia merenung. Inspektur dan sersan yang sedang mengintai dalam kegelapan. Di balik toko kelontong sebelah sana, terkejut tak terbilang. Orang itu pun sangat mencurigakan, karena dia memakai masker flu burung dan jaket berkupluk. Ditutupnya kepalanya dengan kupluk itu, maka seluruh wajahnya kecuali mata tertutup. Sambil tempo inspektur menyambar sepeda lalu tancap menuju orang itu. Dengan satu gerakan yang terlatih, sersan berlari mengejarnya dan melompat ke boncengan sepeda. Mirip koboi melompat ke punggung kuda yang sedang berlari. Sungguh mengesankan aksi itu. Orang itu kaget mendengar gemerontang bunyi sepeda butut menuju ke arahnya. Oi, diam di tempat, kami polisi, jangan bergerak. Inspektur berteriak-teriak sambil mengayuh sepeda macam orang kerasukan setan. Orang itu berbalik, ambil langkah 1000. Oi, berhenti kau, kami polisi, jangan lari, berhenti, perintah inspektur. Orang kupluk malah makin kencang berlari. Inspektur menunjang sepeda mati-matian untuk mengejarnya. Terbukti, sepeda butut itu tak dapat mengejar orang berlari. Dua polisi turun dari sepeda, mencampakkan sepeda begitu saja, lalu berlari tergopoh-gopoh mengejar orang itu sambil berteriak-teriak menyuruhnya berhenti. Nun di ujung jalan sana, orang itu berbelok. Dua polisi sudah menguasai medan karena lingkungan bank adalah fokus patroli mereka. Sersan mengambil jalan memotong lewat gang pasar. Sejurus kemudian orang itu sudah dalam cekalan sersan. Hampir habis napas ketiganya ketika saling bertemu. Tangan kanan sersan menempel di revolver 6 peluru di pinggangnya. Tangan kiri siap melakukan tugas mulia menggelangi pembangkang itu dengan borgol. Semua sesuai protap. Buka kupluk dan masker, Bung, kata inspektur sambil mengatur napas. Orang itu membuka kupluk dan maskernya. Inspektur dan sersan tak mengenalnya. Siapa, Bung? Tobat, Pak, tobat. Orang itu membelas sambil ngos-ngosan. Saudara tidak ditangkap. Mengapa belum saudara sudah bilang tobat? Kata inspektur. Berarti saudara perampok bank itu? Sambung sersan. Wajah orang itu heran. Nama saya Tobat, Pak. Terperanjat inspektur. Kau Tobat? Sepupu Dragon? Iya, Pak. Langsung lemas lutut inspektur. Harapan besarnya untuk membekuk perampok bank hancur lagi karena dia tahu dari Dragon bahwa sepupunya Tobat yang nyolong motor di kota tetangga itu baru keluar dari penjara beberapa hari yang lalu. Maka tak mungkin Tobat melakukan perampokan itu. Karena gagal lagi, inspektur jengkel. Dia semakin jengkel karena orang itu namanya Tobat, tapi tabiat dan tampangnya kriminal. Di matanya orang itu sudah menyalahgunakan nama yang diberikan orang tuanya. Sampai berteriak inspektur
mencurahkan kegeramannya. "Kalau begitu, mengapa kau tadi lari, Tobat?" Tobat menatap inspektur memelas lagi. "Kalau mendengar kata polisi, aku selalu mau lari, Pak. Kebiasaan." Keluh, itulah yang dialami inspektur karena merasa mulai kehabisan cara untuk mengungkap kasus perampokan bank itu. Namun, dia belum berkecil hati. Dia ke warung kopi. Sejak kejadian perampokan, dia lebih rajin mendengar kelakar orang-orang di warung kopi. Siapa tahu ada informasi, inspirasi, atau ada yang kelepasan bicara. Tak ayal sambil ngopi, inspektur merenung dan merasa heran akan dirinya sendiri, yaitu mengapa sedikit pun dia tak bisa melepaskan pikirannya dari kasus yang telah menjadi semacam kutukan sekaligus tantangan terbesar baginya itu. Dia lelah terus-menerus berada di bawah bayang keraguan dan malu mengakui bahwa nun jauh di dalam hatinya, di tempat tersembunyi yang tak diketahui siapa-siapa, dia kagum kepada para perampok bank yang eksentrik itu. Bahkan dia mengarang pantun angkat tangan saat menciduk mul CS tempo hari adalah karena dia terinspirasi pantun gertakan perampok bank itu. Sepanjang karir kepolisiannya, inspektur tak pernah gagal memecahkan kasus. Namun perampokan bank itu membuatnya hilang akal, mati langkah. Berbagai pendapat telah didengarnya di warung-warung kopi soal para perampok, bahwa tak mungkin mereka orang belantik, mereka pasti pemain-pemain lama dari kota besar, bahwa perampokan itu adalah konspirasi untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari Porda. Ada pula yang bilang bahwa perampok itu menguji ilmu hitam yang tengah mereka pelajari, karena itu mereka tidak mengambil uang bank. Inspektur tak percaya semua itu. Tak perlu insting polisi. Lihatlah rekaman CCTV dan biarkan bukti-bukti berbicara untuk mereka sendiri. Yakni paling tidak ada 2 wanita dalam perampokan itu dan mereka orang lokal. Ketahuan dari logat bicaranya. Seorang perampok malah kelepasan menyebut nama asli kawannya, Junilah. Masalahnya tak terbilang banyaknya Junilah di Belantik dan pulau-pulau sekitar. Itu nama umum wanita Melayu. Lagi pula mengingat trik tingkat tinggi yang dilakukan perampok, boleh jadi mereka sengaja menyebut nama seakan-akan kelepasan bicara untuk semakin menyasarkan penyelidikan. Hal lain yang dialami inspektur adalah setelah perampokan itu tiba-tiba Belantik menjadi berbeda di mata inspektur. Kota ini ternyata tidaklah se-innocent, senaif yang diduganya selama ini. Dan betapa penduduknya telah terlena dalam buai ilusi keamanan. Tak ada yang menyadari bahwa mata para pencuri senantiasa mengintai dan bala tentara kejahatan menunggu di sudut-sudut kota. Inspektur merasa dikecoh perasaannya sendiri mendapati seseorang tidaklah seperti tampaknya. Persis tokoh-tokoh dalam novel. Selalu ada lelaki dalam setiap lelaki. Lelaki yang berdiri menunggu bus antar kota di bawah terang sinar matahari itu sesungguhnya lelaki yang berdiri di dalam gelap, liar mengawasi sekitar dari balik dinding toko tembakau di seberang jalan sana. Lelaki yang tersenyum ramah pada setiap orang itu adalah lelaki yang menghunus belati, berdiri gugup di sampingnya. Orang-orang berpakaian rapi itu adalah para pencoleng dan penjual-penjual es tebu itu adalah para penyangkal kebenaran. Kini dimanapun duduk di Belantik, inspektur selalu merasa duduk di dalam gedung teater dan apapun yang terjadi di depannya adalah drama. Merinding dia membayangkan di antara orang-orang biasa yang dilihatnya sehari-hari boleh jadi adalah perampok itu. Sangat mungkin mereka pernah bertegur sapa, bersalaman, bahkan ngobrol di warung kopi. Tiba-tiba orang-orang itu tampak bergerak-gerak lambat di matanya. Apakah perampok itu perempuan pelayan yang sedang menghidangkan kopi-kopi itu? Apakah perampok itu tukang parkir yang sedang mengatur motor-motor itu? Apakah perampok itu kernet bus antar kota yang berteriak-teriak itu? Atau wanita yang bekerja di salon itu? Atau tukang pangkas rambut itu? Atau perempuan penjahit di kios jahit itu? Betapa misterius semuanya.
Siapakah gerangan para perampok eksentrik itu? Apa sesungguhnya tujuan mereka? Mengapa perampok tak mengambil uang? Apa hubungannya perampokan itu dengan Fakultas Kedokteran? Di surat permohonan maaf itu, perampok berkata bahwa mereka terpaksa merampok. Terpaksa karena apa? Pertanyaan-pertanyaan itu terus-menerus menghujam inspektur sehingga menjadi obsesi baginya. Maaf pak, apakah kopinya sama? Terkejut bukan main inspektur melihat pelayan warung kopi itu tahu-tahu telah berdiri di sampingnya sambil mendekap baki. Oh, Aini, kopiku yang biasa saja Aini. Kenyataan bahwa jawaban dari seluruh pertanyaan yang membuat inspektur senewan itu kini berada tak kurang dari 1 meter darinya adalah puitik. Brosur universitas. Setelah sejak pagi ramai terus, pukul 3 sore warung kopi Kuli sepi. Akan ramai lagi mulai pukul 4 sore dan terus hiruk pikuk hingga jauh malam. Penat Aini bekerja sejak pagi tadi. Tiba waktu untuk beristirahat sebentar. Duduk dia di bangku di bawah pohon kersen di samping warung. Dirogohnya saku apronnya. Dibukanya lipatan brosur universitas yang selalu dibawanya kemanapun dia pergi. Tersenyum getir dia melihat gambar orang-orang muda di brosur itu. Pria dan wanita berpakaian toga, tertawa gembira sambil melemparkan topi-topi wisuda ke udara. Inginnya dia seperti orang-orang itu, namun dia tahu itu hal yang mustahil. Dilipatnya brosur itu, dimasukkannya lagi ke saku apron, dipadam-padamkannya harapannya untuk kuliah di Fakultas Kedokteran. Anak perempuan kecil itu putri seorang pedagang mainan anak-anak keliling dengan mimpi besarnya yang terbengkalai. Sejak memperlihatkan surat bahwa dia telah diterima di Fakultas Kedokteran itu pada ibunya, Aini tak pernah lagi membicarakannya. Dia tahu hal itu hanya akan menghancurkan hati ibunya, yang juga punya mimpi besar untuk menguliakannya. Lama Aini memandangi warung kopi itu. Terenyuh dia merenungkan nasib ayahnya dan membayangkan masa depannya akan terhempas di warung kopi itu. Hari ini Rabu, saatnya terima upah. Majikannya, Bang Duk, masih selalu menanyakan hal yang sama setiap memberikannya upah, karena dia senang mendengar jawaban Aini yang tak pernah berubah. Sudah berapa tabunganmu sekarang Aini? 800.000 bang. Sudah cukupkah untuk mendaftar di Fakultas Kedokteran? Belum bang. Usai menerima upah, Aini pulang mengayuh sepeda. Dia telah bekerja sejak pukul 6 pagi hingga menjelang senja. Remuk redam badannya. Kelelahan dia setiap pulang kerja. Namun hari ini berbeda. Sampai di rumahnya, Aini terkejut melihat ibunya tersenyum melebar di beranda. Ada beberapa orang lain di sana yang dikenalnya sebagai kawan-kawan ibunya. Mimpi apa kau semalam, Nong? Tanya Nihe. Terpana Aini. Tak mimpi apa-apa, Makci. Pasti kau mimpi, tapi kau lupa, kata Junilah sambil tersenyum. Sebab kau harus cepat mengemasi pakaianmu, buku-buku dan ijazahmu. Esok kau akan naik kapal, lalu lekas kau mendaftar di Fakultas Kedokteran itu, kata Handai. Aini terpaku, macam kena tenung. Tapi tabunganku baru 800.000. Usah risau, Nong, uang mukanya sudah ada, kata Nihe, sambil menyerahkan sebuah tas ransel pada Aini. Aini menerimanya dengan ragu. Bukalah, Nong, kata Junilah. Aini membuka tas itu dan terperanjat melihat uang-uang kertas, pecahan kecil dalam tas itu, pecahan 1.000, 5.000, 10.000, bahkan ada duit-duit koin. Jumlahnya hampir 40 juta, cukup untuk membeli tiket kapal, membayar uang muka di Fakultas Kedokteran, dan untuk tinggal sementara di kota. Untuk keperluan lainnya nanti kami pikirkan lagi. Yang penting kau masuk kuliah dulu, Aini, kata Nihe. Perampok bank itu memenuhi janji mereka untuk meminjam dari mana saja, menggadaikan dan menjual apa saja, bahkan memecahkan celengan masing-masing untuk membayar uang muka kuliah Aini.
Aini gemetar, matanya berkaca-kaca. Lu salah menangis, kemasi saja cepat buku-bukumu, kata Junilah. Aini tampak bingung karena masih terkejut. Dia berjalan hilir mudik, lalu disandangnya tas itu, dan dia bergegas ke pekarangan, mengambil lagi sepedanya, lalu pontang-panting mengayuh sepeda itu. Tak lama kemudian, dia sudah tiba di rumah Ibu Desi. Bu Desi, aku jadi kuliah, Bu. Ibu Desi yang sedang santai minum teh terkejut mendengar suara orang yang berteriak-teriak. Melalui jendela kaca dilihatnya Aini berlari di pekarangan menuju rumahnya. Dia bergegas menuju pintu dan membuka pintu itu. Aini berdiri di depannya terengah-engah. Ibu Desi, aku jadi kuliah di Fakultas Kedokteran. Lihat Bu, ini sudah ada uangnya. Aini membuka ransel itu. Terpana Ibu Desi melihat duit kertas lusuh bergumpal-gumpal dalam tas itu. 40 juta jumlahnya. Aku bisa kuliah di Fakultas Kedokteran, Bu. Aini tak dapat lagi menahan air matanya. Pulang dari rumah Ibu Desi, Aini menghampiri ayahnya yang terbaring tak berdaya. Aini duduk bersimpu di samping ayahnya. Sabarlah ayah, aku akan merantau untuk sekolah dulu. Aku akan menjadi dokter ahli. Kalau sudah lulus kuliah, nanti aku sendiri yang mengobati ayah. Esoknya 10 sekawan itu dan Ibu Desi mengantar Aini ke pelabuhan. Aini berdiri di haluan sambil membekap tas ransel berisi duit itu. Hingga telah berada di kapal itu, hingga kapal berangkat, hingga melambai-lambai pada ibu dan adik-adiknya dengan bersimbah air mata. Sulit Aini mempercayai perubahan nasibnya. Baru kemarin dia bekerja di warung kopi dan merasa seumur hidupnya akan menjadi pelayan warung kopi. Kini dia dalam perjalanan untuk kuliah di Fakultas Kedokteran di sebuah universitas negeri ternama. Hingga jauh kapal meninggalkan pelabuhan, hingga tak tampak lagi ibu dan adik-adiknya. Aini tetap tak percaya akan apa yang sedang terjadi padanya. Sekian. Keliling kota sore ini, Ibu Atika kaget bukan buatan melihat minivan yang dicari-carinya selama ini tampak teronggok di tempat parkir ruko itu. Langsung dia ke sana. Semakin dekat ke mobil itu, semakin berdebar jantungnya. Dilihatnya plat nomornya yang telah dihafalnya. Tak salah, itulah mobil para perampok itu. Perlahan-lahan Ibu Atika memarkirkan mobilnya di samping mobil itu. Diamatinya sekeliling, aman, tak ada siapa-siapa. Pelan-pelan dia keluar dari mobilnya. Didekatinya mobil itu. Dilihatnya lagi kiri dan kanan, lalu dia berusaha membuka pintu mobil itu. Gagal. Dicobanya lagi, gagal lagi. Sekonyong-konyong, tak tahu dari mana dua pria gondrong berlari-lari menujunya. Mereka mengeluarkan dompet dari saku celana dan memperlihatkan identitas mereka. Kami polisi, Bu, kami polisi. Polisi minta identitas Ibu Atika dan tersenyum. Rupanya mereka mengintai mobil itu dan menunggu pemiliknya datang. Mobil ini diduga pemilik perampok, Bu. Salah satu polisi menjelaskan. Oh, Ibu Atika bilang tertarik pada mobil yang sepertinya tak bertuan itu. Tak ada maksud lain. Sampai di rumah, Ibu Atika terperenyak di kursi. Demikian lama dia telah dilanda euforia untuk menyelidiki sendiri perampokan itu. Hari ini semuanya menjadi anti klimaks. Segera dia sadar, selain nomor polisi minivan itu, dia tak punya informasi apapun. Getir dia menertawakan kenaifan dirinya sendiri yang beranggapan bahwa para perampok itu akan seceroboh itu. Kiranya Ibu Atika terlambat menyadari semua itu. Inspektur Abdul Rozali, Bastardin CS, dan Bapak Gundul sudah sejak awal tahu betapa lihainya para perampok misterius itu. Bagi Bastardin dan Bapak Gundul, perampok itu tak hanya hebat merampok, tapi juga pintar menyembunyikan rampokan mereka. Tak mudah menyembunyikan duit 18 miliar dalam 8 tas besar. Meski mereka telah menyewa seorang pria bertubuh ceking, bermata tajam dan gelisah, yang konon sangat ahli mencari barang hilang, hasilnya tetap nihil. Duit itu raib macam diisap langit.
Inspektur sendiri menerima SMS. Sore, Komandan. Dengan ini, informan Dragonudin meneruskan pesan bahwa bukti-bukti perampokan yang dicari-cari polisi ada dalam peti ikan nomor 4, 5, 7, dan 9 di bak truk yang disopiri Boron. Truk akan meninggalkan pasar becek pukul 4 sore ini menuju pelabuhan Tanjung Lantai. TTD OOB, laporan selesai. Tertegun inspektur membaca tulisan OOB itu. Diliriknya jam dinding. 5 menit lagi pukul 4 sore. Lekas radiokan ke semua unit sersan yang ada di darat, laut maupun udara agar ke pasar becek sekarang juga. Sergap truk boron. Ulangi, sergap truk boron. Siap, ulangi, Komandan. Inspektur mengengkol motor bebeknya. Secara naluriah, sersan melompat ke boncengan motor bebek. Inspektur ngegas habis-habisan. Megafon tersandang di bahunya. Dia yakin para perampok bank yang dicari-carinya selama ini bersembunyi di dalam bak truk itu, atau paling tidak ada barang bukti di situ. Boron sendiri sudah meluncur di pasar dan kaget melihat motor bebek tua tahun 80-an melintang di tengah jalan. Siapa orang mabuk yang meninggalkan motor bebek busuk itu di tengah jalan itu? Kurang ajar betul, biar ku tabrak sekalian. Bukannya mengurangi kecepatan, Boron yang memang sudah brutal sejak kecil malah menginjak gas. Niatnya memang mau menghantam motor bebek itu. Meraung-raung truk mengepul asapnya dari knalpotnya, melesat deras sekali. Namun tinggal beberapa meter dari sasaran, Boron ngerem mendadak karena melihat topi polisi tergantung di kaca spion motor itu. Segera dia sadar motor itu adalah motor bebek legendaris Inspektur Abdul Rojali. Saat itulah dia mendengar teriakan dari megafon. "Berhenti kau, Boron! Kau sudah terkepung!" Gemetar Boron. "Cabut kunci mobil itu. Lemparkan keluar. Angkat tangan. Buka pintu mobil. Keluar dari mobil pelan-pelan." Senyap, tegang, tak tampak gerakan apapun dari dalam truk. Inspektur sadar gertakannya tadi agak kurang masuk akal, karena kalau tangan diangkat, bagaimana bisa membuka pintu mobil? "Maksudku, cabut kunci mobil, lemparkan keluar, buka pintu mobil, keluar dari mobil pelan-pelan, lalu angkat tangan." Polisi-polisi lain berdatangan. Motor bebek inspektur yang tadi dipakai untuk menghalang jalan diganti dengan mobil polisi yang sebenarnya, yang ada lampu berputar-putar di atapnya. Para pengunjung warung kopi menghambur ke jalan raya untuk melihat apa yang terjadi. Boron melemparkan kunci mobil, lalu keluar dari pintu sebelah kanan. Bandar kernetnya keluar dari pintu kiri. Belasan polisi langsung menggabruk mereka. Tahu-tahu mereka sudah kena borgol. Sersan meminta kunci peti-peti ikan itu dari Boron, lalu meloncat naik ke bak truk. "Buka peti nomor 5, Sersan." "Siap, Dan." Sersan membuka peti itu. "Apa isinya, Sersan?" "Es dan bungkusan plastik besar, Dan." Sersan berusaha mengangkat bungkusan itu. Gagal. Sebab bungkusan itu lebih besar dari tubuhnya. Dicobanya lagi, gagal lagi. Akhirnya dia berhasil menaikkan bungkusan itu ke penampang peti. Karena diletakkan di permukaan yang tipis, sedangkan bobotnya berat, plastik itu pecah. Saat itulah duit terburai-burai dari bungkusan itu. Berhamburan duit banyak sekali macam air yang terlontar dari pintu air yang baru dibuka. Saking banyaknya duit-duit kertas itu terlempar dari bak truk, lalu tumpah ke jalan raya. Orang-orang berteriak histeris melihat pemandangan yang luar biasa itu. Ada yang nekat maju mau merebut uang itu, sebab bukan main menggodanya duit merah 100.000 yang berserakan begitu saja di jalan raya. Namun polisi sigap mau menyepak mereka sehingga mereka mundur. Inspektur terkesima. Boron dan Bandar pucat pasi. Debu dan Handai yang juga ada di situ tersenyum. Mereka berharap Boron dan Bandar melihat wajah mereka sendiri di kaca.
sehingga tahu sepucat apa wajah Salut waktu dipukuli mereka di sekolah dulu. Peti-peti lain dibuka sesuai nomor peti dari SMS Dragon, meluap-luap duit dari setiap peti itu. Tiba-tiba inspektur mendapat SMS dari nomor HP tak dikenal. Selamat sore Bapak Inspektur, maaf seharusnya kami membungkus uang itu lebih rapi sehingga tak perlu terjadi insiden seperti di pasar tadi. Tak perlulah repot-repot menghitung uang itu, jumlahnya 18 miliar, tak lebih tak kurang. Inspektur mencoba menelpon pengirim SMS itu. Dengan harapan yang sangat tipis, telepon akan diterima. Terdengar nada panggil berkali-kali lalu mati. Tergoda dia untuk mencoba lagi. Teleponnya lagi nomor tadi. Terdengar lagi nada panggil berkali-kali. Dicobanya lagi dan dia kaget karena kali ini teleponnya diterima. Halo, halo, kata inspektur. Tak ada jawaban. Halo, halo, nama saya Inspektur Polisi Abdul Rojali. Nik saya sekian-sekian. Saya adalah pimpinan penyelidikan perampokan itu. Senyap, inspektur gugup. Dia sangat berharap dapat mendengar suara orang yang paling dicari-carinya selama ini, perampok eksentrik yang telah membuatnya terobsesi. Setelah sekian lama menyelidiki, inilah kesempatannya berada paling dekat dengan perampok misterius itu. Halo, halo, baiklah. Kalau begitu, saya langsung bertanya saja. Pertama, pemilik siapakah 18 miliar itu? Dari mana asalnya uang sebanyak itu? Apakah itu uang halal atau uang haram? Mengapa uang itu diserahkan pada polisi? Kedua, saya tahu kelompok Anda adalah perampok bank itu, dan saya tahu perampokan itu sengaja Anda gagalkan. Apakah tujuan kelompok Anda sesungguhnya? Di manakah kelompok Anda belajar merampok sehebat itu? Pertanyaan terakhir sangat konyol, tapi tetap akan saya tanyakan. Siapa tahu saya beruntung mendapat jawaban. Siapakah Anda dan kelompok Anda sebenarnya? Senyap, lama senyap. Lalu terdengar jawaban. Kami hanya orang-orang biasa, Inspektur. Lalu inspektur mendengar nada dengung karena debut Awaludin telah mematikan HP-nya. Dibukanya baterai HP itu dan dikeluarkannya SIM card-nya. Lalu dibuangnya SIM card itu ke Sungai Linggang. Debut tidak memasang lagi baterai HP itu. Kalimat yang diucapkan perampok itu adalah komunikasi pertama dan terakhir inspektur dengan para perampok misterius itu. Kalimat itu terus terngiang-ngiang di telinganya hingga waktu yang sangat lama. Catatan, sekian-sekian. Nik tidak boleh diumbar begitu saja. Rahasia. Lupa cara berbuat jahat. Kejahatan meninggalkan sidik jarinya di setiap kota. Khas satu sama lain. Yang akhirnya membentuk watak kota itu. Belantik telah mencatat satu kejahatan dalam sejarahnya. Kejahatan yang gagal bagi kebanyakan orang, tapi sangat berhasil bagi orang-orang tertentu. Bisnis batu akik akhirnya sepi. Toko batu mulia tutup. Tak tahu apa yang kemudian dikerjakan Bastardin, Jamin, Tarib, dan Bapak Gundul. Boron dan Bandar tak lagi berkoar-koar dan petantang-petenteng sok jago di pasar. Sebab tiba-tiba mereka sadar bahwa ada orang-orang yang diam-diam mengawasi mereka, lalu dengan gampang mematahkan mereka. Kejadian di tengah pasar itu telah memberi mereka suatu efek yang sangat terkenal, yaitu efek jerah. Selanjutnya, semua orang kembali terjebak dalam kebiasaannya, terikat ke rutinitasnya, tersisa oleh obsesinya, dan tersembunyi dalam sanktuari mimpi-mimpi besarnya. Meski gagal dalam debut penyelidikannya, tetap menggebu semangat Ibu Atika untuk menjadi detektif swasta. Handai Tolani yakin akan diterima menjadi pembicara motivasi bagi narapidana di penjara kabupaten. Dan Nihe bermaksud mengusulkan pada pemerintah agar suatu hari pada bulan Desember dijadikan Hari Selfie Nasional. Alasannya karena selama Desember bunga-bunga bermekaran, jadi cocok untuk selfie. Sore ini 10 sekawan itu berjanji bertemu di warung kopi Kuli karena akan ada pertunjukan orkes Bang Zaitun.
Salut tiba paling akhir dan membuat orang-orang tercengang. Dia yang selalu berpenampilan sederhana, selalu malu untuk mengangkat wajahnya, sore ini bergaya anak muda habis-habisan. Dia menenteng koper macam orang kantoran. Yang paling istimewa adalah kemejanya. Warnanya krem dan penuh warna duit, kertas, euro, dan dolar. Tak tahu dari mana didapatnya kemeja yang menebarkan itu. Duit itu melekat-lekat pula di kopernya. Tak dapat dipungkiri perampokan itu telah membuat Salut lebih percaya diri. Dia masih belum dapat istri, tapi dia gembira. Tak lagi tampak kesepian. Bukan main merdunya dia bernyanyi bersama orkes Bang Zaitun. Sepanjang sore itu mereka berdendang diiringi orkes Melayu pimpinan Bang Zaitun dengan gambus khasnya, dengan kendang dua, seruling bambu, tamborin, gitar kosong, dan bass cekiknya. Bergantian Nihe, Salut, dan Rusip memegang mic, menyanyikan lagu tentang cinta yang tak terlerai, rindu yang menyesakkan, dan nasib kaum pinggiran. Nun di warung kopi Mariati kawin lagi, dan di seberang warung kopi kuli itu Inspektur Abdul Rojali tersenyum ikut gembira menyaksikan orang-orang yang berdendang itu, dan takjub bagaimana orang-orang biasa dapat merasa senang dari hal-hal yang sederhana. Secepat para perampok itu kabur, secepat itu pula belantik kembali seperti semula, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Tak ada lagi orang bicara soal itu. Koran lokal pun kembali hanya memberitakan kesulitan masyarakat mendapatkan minyak tanah, pejabat Pemda melihat-lihat jalan rusak, wali-wali rakyat yang bermaksud mencalonkan diri lagi untuk kali kesekian, serta acara-acara pensi di sekolah, di sela-sela iklan jamu dari akar kayu yang berkhasiat menyembuhkan aneka rupa penyakit. Belantik kembali menjadi kota yang naif, sebab kejahatan telah pergi jauh naik kapal feri. Yang tertinggal hanya Inspektur Abdul Rojali dan sersan muda PRB yang duduk termangu-mangu memandangi papan tulis statistik kejahatan yang sepi. Angin mengarak awan gelap dari barat. Induk kodok bangkong meloncat ke batu keramat. Matanya menyipit menatap langit yang pekat. Gesit kodok itu merapal mantra untuk memanggil hujan. Kung kangkong bersaut-sautan. Sejurus kemudian titik-titik air berjatuhan, halus berkabut, tampias ke beranda rumah dan emper-emper toko. Kian lama kian deras, menghujam bumi tak bak berjuta anak panah, meluapkan sungai, parit dan bendungan, mengguyur atap, lapangan dan jalan raya, membasuh hati penduduk kota yang telah lupa cara berbuat jahat. Tamat.